Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal, NPM 25114092, Prodi Pendidikan Olahraga. Di sini saya akan mempresentasikan ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang dihakimi oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Khursyid Ahmad. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah, di samping alasan dan pengalaman Siddiq. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah pada Allah. Hasanuz Zaman. Tujuan ekonomi Islam: meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam: tauhid, keadilan, kenabian, ma'ad hasil, siddiq atau jujur, amanah atau dipercaya, patonah atau cerdas, tabligh atau menyampaikan. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia: Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT, Baitul Mal wat Tamni, Pasar Modal Syariah. Perbankan Syariah: Bank Syariah, Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bank Umum Konvensional, Sistem Konvensional, Unit Usaha Syariah. Pengertian bank syariah: bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah: Pasal 1/13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 5. Prinsip bank syariah: prinsip bagi hasil mudharabah, prinsip penyertaan modal musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan murabah, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, ijarah wa itikna. Peran bank syariah: bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim, pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah: bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun. Sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Jasa keuangan: bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atau dasar agensi kontrak atau sewa. Contohnya meliputi letter gurante, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabah,
sewa menyewa, leasing, musyawarah, akad mudharabah. Fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana, pinjaman kebijakan atau zakat, dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. Unsur gharar terdapat pada bentuk akad, perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akta baduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur gharar juga terdapat pada sumber dana pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. 2. Unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%. 3. Unsur riba tergantung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan pun manajer kompes. Definisi pegadaian syariah. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan Sa'ro sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Rukun dan syarat pegadaian syariah. Rahin yaitu orang yang menggadaikan, murtahin yaitu orang yang menerima gadai, mahrun yaitu barang jaminan. Syaratnya mempunyai nilai menurut syariah, harus ada pada waktu akad, harus bisa diserahkan seketika kepada muhtadin atau wakilnya. Mahrun bih atau dain hutang harus jelas rahin, dan murtahin harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim mengingat pada waktu akad. Ijab dan kabul, pernyataan gadai dari para pihak. Keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad, kesesuaian kabul dengan ijab. Masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya. Persambungan kabul dengan ijab dalam majlis akad. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil menurut Hasan dan Hasan ahli PKS 2008/11, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, menumbuh kembangan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Fungsi BMT. Baitul Mal Bait, rumah mal harta, menerima titipan dan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tamwil Bait, rumah at-tamwil, pengembangan harta, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dasar hukum BMT. Dalil Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Konsep dasar pasar modal syariah, Al-Quran dan Sunnah. Syariah, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan
dan ditetapkan oleh Allah kepada hambanya. Fikih penafsiran ulama terhadap syariah. Ibadah manusia, Allah pencipta, semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Muamalah manusia lain, semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Prinsip syariah di pasar modal. Prinsip pasar modal syariah, pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat, dan dilakukan dengan bagi hasil. Uang adalah alat bantu peraturan nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Akad yang terjadi antara pemilik harta investor dengan pemilik usaha emiten dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Investor dan emiten tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan maisir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Investor, emiten maupun bursa dan self-regulating lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atau atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran maupun dari segi permintaan. Itu saja presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.